Blastulasi asterias. Ciri: telur dengan pembelahan simetris holoblastik, kemudian untuk pembentukan berasal dari telur isolesital yang mengalami cleavage radial. Proses: pertama, telur membelah secara vertikal menghasilkan 2 sel. Kemudian, telur membelah kembali sehingga didapatkan 4 sel. Setelah itu, terjadi perubahan arah pembelahan, yaitu telur membelah secara horizontal menghasilkan 8 sel. Pembelahan keempat terjadi secara vertikal pada 2 sisi sehingga didapatkan 16 sel. Disusul pembelahan horizontal pada 2 sisi yang menghasilkan 32 sel. Pembelahan selanjutnya adalah pembelahan 4 sisi secara vertikal yang menghasilkan 64 sel. Dan yang terakhir, pembelahan pada 4 sisi horizontal yang menghasilkan 128 sel. Kemudian untuk tipe blastosol pada asterias adalah blastosol lapis tunggal. Gastrulasi pada asterias. Tahapan gastrulasi. Setelah fase blastula selesai, sekarang dinding telur dilapisi oleh silia. Proses gastrulasi akan menghasilkan 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Gastrulasi diawali dengan invaginasi pada daerah kutub vegetal dan akan membentuk hipoblast. Hipoblast ini nantinya akan membentuk endoderm dan mesoderm, sedangkan untuk lapisan epiblast akan membentuk ektoderm. Invaginasi akan membentuk rongga yang dikenal dengan gastrosol. Hal ini menyebabkan blastosol menjadi sempit karena terdesak oleh perkembangan gastrosol. Lubang tempat awal terjadinya invaginasi disebut dengan blastofor yang nanti akan menjadi anus. Blastulasi pada amfibia. Ciri blastula. Blastula pada amfibia memiliki blastomer yang tidak sama besar antara kutub anima dan kutub vegetatif, dikarenakan banyaknya yolk pada kutub vegetatif. Proses blastulasi. Telur amfibia yang bertipe telolesital mengalami pembelahan, dan pembelahan yang terjadi berlangsung secara unequal untuk pembelahan horizontalnya, yang dikarenakan adanya yolk yang terhimpun di kutub vegetatif, sehingga blastosol yang dihasilkan pun hanya ada pada daerah kutub animal. Kemudian, tipe blastosol pada amfibi adalah blastula lapis banyak. Gastrulasi. Awal gastrulasi. Gastrulasi pada katak yang merupakan amfibia ditandai dengan terbentuknya sobekan yang disebut indentasi di bawah bidang ekuator. Di sanalah terjadi proses invaginasi sehingga terjadi migrasi lapisan sel ke bagian dalam. Kemudian tahap proses gastrulasi. Tahapnya ada epiboli dan migrasi atau gerakan konvergen menuju probekan. Ada juga involusi atau gerakan melentik dan invaginasi yang arahnya membelok ke bagian dalam. Dan juga migrasi, gerakan divergen dari tempat robekan. Hal ini menyebabkan iok terdesak dan rongga blastosol mengecil. Kemudian akan terbentuk rongga baru yaitu gastrosol atau arsenteron serta adanya yolk plug. Kemudian fase akhir atau akhir dari gastrulasi pada amfibi. Fase akhir gastrulasi yaitu akan terbentuk rongga baru yang disebut gastrosol atau arsenteron. Rongga ini terbentuk dari mesoderm. Sebagian mesoderm ini ada yang akan berkembang menjadi notochord. Blastulasi pada aphes. Awal mula. Blastula terbentuk saat sel blastoderm bermigrasi setelah selesai tahap pembelahan dan hingga terbentuk blastosol. Sel-sel blastoderm ingersi ke dalam rongga subgerminal, kemudian dengan proses deliminasi terbentuk lapisan kedua. Sehingga pada embrio aphes memiliki 2 lapisan, yaitu epiblast dan hipoblast, dan diantaranya terdapat blastosol. Tahapan. Epiblast berkembang menjadi ektoderm, mesoderm, dan notochord. Bakal endoderm berasal dari hipoblast yang sel-selnya tumbuh dan menyebar ke bawah pada daerah rongga blastosol. Sedangkan
Bakal ektoderm epidermis mengisi daerah yang akan menjadi anterior embrio lapisan epiblast. Tipe blastula. Dikoblastula yaitu blastula berbentuk cakram atau tudung. Cirinya adanya alur primitif atau primitive streak yang berbeda dan dibentuk dari blastoporus yang menyempit. Pragastrulasi. Hipoblast primer atau hasil inersi bergabung dengan hipoblast sekunder dari Kohler sickle. Awal gastrulasi ditandai dengan terbentuknya alur primitif, kemudian adanya penebalan bagian posterior karena adanya inersi dan sel-sel dalam yang aktif berproliferasi. Kemudian konvergensi ke arah median dan alur primitif yang memanjang dan menyempit. Pembentukan endoderm. Sel-sel yang pertama bermigrasi melalui daerah unsur primitif adalah sel yang akan menjadi endoderm. Sel-sel ini bergerak ke anterior, bergabung dengan hipoblast, dan akhirnya menggantikan hipoblast pada bagian anterior dari embrio. Pembentukan mesoderm. Sel-sel berikutnya yang masuk melalui nodus Hansen juga bergerak ke anterior, tetapi tidak bergerak sejauh bakal endoderm. Sel-sel ini tetap berada di antara epiblast dan endoderm untuk membentuk mesoderm kepala dan notochord. Sel-sel yang masuk ini semua bergerak ke anterior, mendorong epiblast bagian tengah ke atas sehingga akhirnya terbentuk lipatan kepala. Sementara itu, makin banyak sel-sel bermigrasi masuk melalui daerah unsur primitif yang setelah masuk ke dalam rongga blastula, mereka memisahkan diri menjadi dua arah. Satu, masuk lebih dalam dan bergabung dengan hipoblast serta mendorong hipoblast ke tepi. Sel-sel ini akan membentuk semua organ-organ endodermal dan sebagian besar selaput ekstra embrio. Kelompok kedua menyebar membentuk suatu lembaran yang terbentang di antara epiblast dan hipoblast. Lembaran ini yang membentuk bagian mesoderm dari embrio dan selaput ekstra embrio. Pembentukan ektoderm. Sementara ketika pembentukan mesoderm berlangsung, daerah unsur primitif mulai memendek sehingga nodus Hansen berpindah letak dari tengah area pellucida menjadi berada di bagian posterior. Dengan perkataan lain, nodus Hansen bergerak ke posterior dan notochord posterior terbentuk. Akhirnya menyebabkan nodus bergeser mencapai posisinya yang paling posterior dan membentuk daerah anal. Pada tahap ini, epiblast seluruhnya terdiri atas bakal sel-sel ektoderm yang berepiboli hingga mengelilingi yolk. Gastrulasi telah selesai dengan dibentuknya exoderm, digantinya hipoblast dengan endoderm, dan terletaknya mesoderm di antara kedua lapisan ini. Blastulasi pada mamalia. Awal mula. Pada mamalia, blastula membentuk blastokista. Selanjutnya, disinilah sel-sel blastula mengatur dirinya sendiri dalam dua lapisan, yaitu inner cell mass dan trophoblast. Massa sel bagian dalam juga dikenal sebagai embryoblast dan berguna untuk membentuk embrio. Tahapan. Proses cleavage terjadi secara teratur dan melalui proses ini akan terbentuk rongga kecil pada setiap sel. Rongga ini disebut dengan blastosol dan akan berlanjut membesar. Pada blastula ini ada dua macam sel, yaitu lapisan sel bagian luar yang menyerupai epitel yang disebut dengan trophoblast cell atau nutritive cell. Sel ini akan mengitari rongga dan lapisan sel yang ada di dalamnya. Lapisan sel yang ada di dalamnya itu disebut dengan formative cell. Kemudian tipe blastula pada mamalia ialah blastosit. Gastrulasi pada mamalia. Ciri: ada pergerakan sel, ada pula rongga gastrosol. Tahapan gastrulasi.